Lalu bagaimana dengan faktor penularan dari keluhan kondiloma acuminata atau kutil kelamin ya. Nah, ini penyebabnya adalah virus HPV. Ya, biasanya juga disebut dengan keluhan jengger ayam untuk nama umum lainnya. Bagaimana ini terjadi? Karena 90% ya faktor penularan dari keluhan ini adalah dari hubungan seksual. Ya, yang pertama bisa saja si laki-lakinya atau pasangan laki-lakinya yang mengalami keluhan kutil ya yang kemudian menularkannya ke si wanita. Atau sebaliknya, awalnya penderita kutil kelamin ini ada pada wanita yang kemudian menularkannya ke si pria. Oke, ya. 90% dari hubungan seksual, kemudian 5 sampai dengan 10% itu dari fasilitas umum yang digunakan. Kayak contoh misalnya WC atau toilet umum yang digunakan. Apalagi kalau wanita. Wanita itu lebih rentan terkena keluhan ini meskipun dia tanpa harus berhubungan seksual. Ya, sebagai contoh misalnya wanita-wanita muda atau mamah-mamah muda yang dia adalah pekerja pabrik misalnya, atau mungkin mes, atau mungkin satu kosan bareng ya. Bisa saja salah satu dari rekan dia adalah penderita keluhan kondiloma acuminata atau kutil kelamin yang menggunakan fasilitasnya secara bareng ya, bersamaan ya, yang kemudian nggak lama si wanita ini yang dia bukan penderita maka lama-lama akan menjadi penderita juga ya, karena satu kali mungkin bisa lolos, dua kali mungkin bisa lolos, tapi kalau misalnya ini terus berkelanjutan yang kemudian juga dalam kondisi yang lemah ya, misalnya habis kerja capek ya, dan ternyata WC atau toiletnya itu terpapar oleh virus HPV-nya, atau tidak lama si WC ini digunakan oleh si penderita kutil kelamin yang kemudian nggak lama digunakan ya, yang nggak lama terus digunakan oleh si wanita baru yang tentunya dia bukan penderita, maka lama-lama dia juga akan terpapar oleh virus HPV-nya yang kemudian disinilah 5-10% ini bisa dari fasilitas umum yang digunakan tadi itu ya, karena ada dia tidak berhubungan seksual, masih gadis kondisinya, tapi ternyata tetap kena keluhan HPV atau kutil kelamin. Jadi harus hati-hati, ya. Nah, itu adalah sedikitnya bagaimana kondiloma acuminata atau kutil kelamin ini menular. Lalu bagaimana cara mengatasi keluhan tersebut jika memang sudah mengalaminya, ya? Maka yang pertama, rekomendasi utama lagi-lagi dari saya adalah silakan kakak bisa cek medis ya untuk memastikan keluhannya, yang kemudian nanti bisa pengobatannya adalah dengan cara tindakan operasi seperti bedah listrik, kauter, atau mungkin juga laser. Dan tidak hanya berhenti di situ, penanganan berikutnya harus dengan injeksi Gardasil 9. Jadi ada produk Gardasil 9 dan ini harus dilakukan sampai dengan 3 kali. Jadi silakan bisa ke medis untuk pengobatannya jika biayanya ada. Saya tegaskan sekali lagi, jika biayanya ada ya. Karena 2.300.000 atau 2.500.000 itu hanya satu kali injeksi untuk Gardasil 9-nya. Dan ini harus dilakukan 3 kali dalam rentang waktu sampai 3 bulan. Jadi 1 bulan pertama injeksi Gardasil 9, kemudian bulan kedua dikasih lagi sampai di bulan ketiga. Oke. Jadi kisaran biaya adalah 2.500.000 saja kali 3 ya, sekitar 8 jutaan. Itu harus pegang. Itu belum dengan biaya tindakan atau operasi tadi ya, seperti kauter, bedah listrik, atau lasernya. Nah, ini biasanya fleksibel karena ada yang dia bisa dapat gratis untuk tindakannya atau operasinya karena mungkin tercover oleh BPJS ya. Adapun biasanya di rumah sakit tertentu ada yang biayanya yang tidak terlalu mahal, sekitar 2 juta, ada yang 3 juta, tergantung dari fasilitas yang menyediakan dari rumah sakit tersebut. Kalau misalnya makin bagus, biasanya biayanya makin mahal. Oke, itu ya kisaran bagaimana cara mengatasi keluhan kutil kelamin untuk medis. Nah, saya punya opsi ini sebagai pilihan aja untuk kakak kalau misalnya tidak berkenan untuk ke medisnya. Jadi opsi ya, sekali lagi ini hanya pilihan saja. Produknya ada Gangji, kemudian Gosia. Ada juga ditambah lagi PPK dan kapsul BD. Jadi keempat botol produk ini difungsikan untuk virus HPV-nya, penyebab utama keluhan kutil kelamin. Jadi biar nggak tumbuh lagi, paket dalam sangat diperlukan. Kemudian ada paket luarnya
Bentuknya salep, ini untuk membersihkan atau merontokkan si kutilnya. Jadi lengkap ya, ada paket dalam dan juga paket luar. Nah, bagaimana cara pesan produk ini? Silakan kakak bisa perhatikan gambar keranjangnya di akun TikTok saya. Jadi silakan kakak bisa masuk akun TikTok saya, perhatikan gambar keranjangnya atau showcase-nya yang saya lingkar merah kecil itu. Silakan kakak klik aja. Kemudian kakak bisa lihat berbagai macam produk dari saya, dan di situ kakak silakan agak roll sedikit ke bawah, cari produk yang paket lengkap harga 950. Itu yang saya lingkar merah besar ya. Jadi silakan bisa order di TikToknya aja, karena di TikToknya ini biasanya selain dapat gratis ongkir, bisa COD, kemudian potongan harga juga kadang dapat ya. Jadi silakan bisa order di TikToknya aja langsung, nggak usah kemana-mana ya. Adapun kalau misalnya itu lagi nggak pelit si TikToknya, kalau lagi pelit biasanya gratis ongkir nggak dapat, potongan harga juga nggak dapat, COD nggak bisa, adanya cuma payment, itu nggak masalah ya. Silakan aja kakak payment, karena biaya yang kakak bayarkan ini itu akan langsung ditahan sama TikToknya ya. Jadi diatur sama TikToknya, paketnya saya kirim dulu, baru begitu sampai rumah barulah nanti dari TikTok ngasihkan ke saya. Jadi aman dan nyaman kalau misalnya ordernya di TikToknya langsung. Oke ya, itu adalah cara order dari TikToknya. Untuk yang masih belum paham silakan bisa komentar atau juga DM. Terima kasih, semoga informasinya membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.